Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama LBH Matasiri sebagai kuasa hukum dari istri dari korban yang meninggal dunia, yaitu Wajir Ali Tuan Kota. Kami juga didampingi oleh perwakilan OKP, ada GMP, ada IPNAP, ada Aliansi Masyarakat Maluku atau AMAL. Terus kemudian ada OKP yang lain, kemudian ada warga Matasiri dan warga Maluku yang lain. Matasiri itu adalah warga negeri Pelau. Hari ini kami mendatangi Polres Metro Depok dalam rangka membuat laporan polisi terkait dengan kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ya, kami sudah diterima laporan polisinya. Laporan polisinya ini seperti saya tunjukkan. Ya. Ya. Terus kemudian pertanyaannya, pasal yang kita laporkan itu adalah terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yaitu pasal 466, kemudian penganiayaan dengan sengaja mengakibatkan kematian 468, kemudian penganiayaan dengan rencana mengakibatkan kematian yaitu 469, kemudian pembunuhan pasal 458, kemudian pembunuhan berencana 459, junto penyertaan yaitu pasal 20 dan pasal 21. Itu pasalnya berat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kalau pembunuhan berencana seumur hidup, kemudian pembunuhan biasa yaitu pasal 458 itu adalah ancaman 20 tahun penjara. Kami mengapresiasi dari jajaran Polres Metro Depok karena tadi perwakilan dari tim lawyer diterima oleh Pak Wakasat atas arahan dari Pak Kapolres, karena Kapolres hari ini berhalangan hadir bersama dengan kita. Beliau, informasi yang kita terima adalah beliau sedang berada di Polda Metro Jaya untuk sertijab. Jadi itu saja yang kami laporkan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap saudara kita Wajir Ali Tuan Kota terjadi pada hari Jumat dini hari, yaitu hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Yang kita laporkan adalah pelakunya lebih daripada satu orang. Memang informasi yang sudah beredar di masyarakat, yaitu pelakunya itu oknum anggota TNI AL yang sudah ditangani oleh POM TNI AL. Yang hari ini yang kita laporkan adalah oknum warga sipil, ya, oknum warga sipil, yaitu Pak RT dan kawan-kawan. RT dan kawan-kawan. Kita menyampaikan laporan tersebut berdasarkan hasil investigasi kita. Kita wawancara korban yang selamat, yang ikut bersama dengan korban meninggal pada saat kejadian, yaitu Dede Maigrata. Kemudian kita juga bertemu langsung dengan ketua RT setempat. Kita juga bertemu dengan warga yang pada saat kejadian, pada saat hari Jumat tersebut, mereka ada di lokasi atau mereka berada di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil investigasi itu kemudian kita rangkum menjadi sebuah peristiwa hukum. Yang kita runutkan adalah ini ada unsur kesengajaan, ada unsur perencanaan, sehingga kita membuatkan laporan tersebut. Kita tadi sudah mendesak kepada pihak kepolisian, jangan berhenti dengan laporan polisi ini, tapi harus segera melakukan tindak lanjut. Rencananya hari ini, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu langsung melakukan BAP terhadap istri korban sebagai pelapor, kemudian Dede Maigrata sebagai korban yang mengalami luka. Rencananya hari ini, langsung tim dari penyidik dari Reskrim langsung akan ke rumahnya Dede dan kemudian akan mendatangi lokasi untuk melakukan polis lain. Karena itulah yang kemudian kita memberikan sebuah atensi kepada mereka, karena ini adalah kasus pembunuhan, bukan kasus penganiayaan biasa, bukan kasus pencurian, bukan juga kasus penipuan, tapi ini adalah kasus pembunuhan di mana penanganannya itu harus serius, ya, harus ekstra. Dan karena itu permohonan kita, kemudian permintaan kita itu disanggupi oleh pihak kepolisian, dan karena itu mereka hari ini mulai bekerja. Dan kami juga meminta para pelaku yang kita duga terlibat dalam kasus ini untuk segera diamankan, ya. Alasan penganiayaan ya, terkait dengan motif penganiayaan, kejadian pertama itu tepat sekitar pukul 00.30
30 waktu Indonesia bagian barat di Jalan Kapitan Raya. Jalan Kapitan Raya. Nah, pada saat di TKP itu korban yang meninggal dunia berboncengan dengan korban yang selamat menggunakan motor Vixen warna putih, ya. Pada saat di TKP motor mereka yang mereka kendarain itu mogok karena kehabisan bensin. Oke. Kemudian korban yang meninggal, Wajir Alituan Kota turun dari motor hendak mencari bensin, ya. Kemudian ke rumah warga, bertanyalah di situ, bertanya kepada warga di situ, tapi kemudian dia bertemu dengan salah satu oknum TNI AL yang kita duga sebagai pelaku utama. Dia melakukan interogasi terhadap korban dan memaksa korban untuk mengakui apa maksud kedatangan beliau di lokasi ini. Tapi karena dipaksa dengan nada yang tinggi dan nada ancaman, kemudian membuat korban ketakutan Dan mengaku sebagai polisi. dan yang bersangkutan awalnya mengaku sebagai polisi. Karena dengan pernyataan dan interogasi yang tendensius seperti itu membuat korban ketakutan dan akhirnya lari. Oke. Lari sekitar 5 meter atau 10 meter, korban terjatuh karena di depannya itu ada tangga, kemudian ada tangga trap, ya. Kemudian jatuh. Disitulah kemudian korban dibawa oleh warga bersama dengan pelaku. Korban dibawa ke tiang listrik tidak jauh dari lokasi korban terjatuh. Kemudian dia aniaya secara membabi buta, ya, ditelanjangi, kemudian disiksa, dipukul, ya, kemudian hendak dibawa ke rumah Pak RT. Oke, rumah Pak RT. Menurut Pak RT pada saat itu dia sedang tidur. Kemudian dia terbangun melihat korban ada di dekat rumahnya. Kemudian Pak RT yang 04 ini menelpon Pak RT 02 untuk memberitahukan bahwa korban yang meninggal dunia ini, Wajir Alituan Kota ini, ternyata tidak sendiri tapi bersama dengan rekannya, yaitu Dede Negrata yang sedang berada di luar jalan raya, di Jalan Kapitan Raya, ya. Terus kemudian meminta kepada ketua RT 02 untuk menjemput Dede Negrata untuk mengambil yang bersangkutan kumpul bersama dengan korban yang lain. Pada saat itu datanglah korban Dede Negrata ini, kemudian dikumpulkan berbarengan di tiang listrik. Di situ kemudian dipaksa juga dibuka bajunya, kemudian dianiaya berbarengan dengan keduanya. Setelah dari situ oknum RT meminta kepada warga untuk mengikat kedua korban, menyuruh kedua korban untuk diikat supaya dengan maksud kedua korban ini tidak lari. Oke. Setelah diikat kaki dan tangannya, kemudian dipukul, tidak lama kemudian tangannya mereka dalam posisi diikat, disuruh dibuka lagi. Karena apa? Mereka dipaksa untuk merayap dari tiang listrik menuju ke lapangan. Lapangan itu sekitar 30 meter, ya. Mereka dipaksa merayap, kemudian sampai di lapangan bulu tangkis itu, kemudian diikat di bawah tiang, kemudian disiksa lagi kembali, dicambuk, kemudian dipukul, kemudian ditendang, sampai ada juga ditetesin lilin. Kemaluannya ditetesin lilin. Nanti ada luka-lukanya yang ada di gambar situ, itu ada di situ. Jadi korban yang meninggal itu pun korban yang Dede Negrata ini pun menceritakan kronologis itu yang kemudian yang saya sampaikan ini. Jadi apa yang kita sampaikan ini berdasarkan keterangan dan informasi yang kita himpun dari korban, kemudian saksi fakta, kemudian ketika kita melihat TKP. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain. Bakal ada berapa pelaku yang dilaporkan dari sipil sendiri? Yang kita laporkan itu dan kawan-kawan, ya. Ketua RT dan kawan-kawan. Kita mengidentifikasi sementara ada 2 orang, ya. Tapi itu nanti tugas dari pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan kira-kira tersangka yang lain itu siapa-siapa. Tapi yang tentu kita sudah mendapatkan peristiwa yang utuh siapa-siapa aja yang sudah terlibat, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Yang kita laporkan adalah bukan ketua RT-nya sendiri, karena ada perannya masing-masing. Kan luka korban di situ kan ada posisi dicambuk, kemudian diikat. Kan tidak mungkin seorang anggota itu melakukan perannya sendiri. Ada yang mencari tali, ada yang mengikat, ada yang nendang, ada yang dan lain sebagainya. Jadi perannya beda-beda. Sempat ada pembiaran oleh Pak RT. Ya. Terkait dengan hal itu, berdasarkan keterangan dari korban Dede Negrata ini, dia sempat meminta tolong kepada Pak RT. Apa kalimatnya? Kalimatnya begini, Pak RT,
tolong bawa kami ke kantor polisi apabila memang kami bersalah. Tetapi menurut Bebek, ketua RT itu tidak melakukan tindakan apapun. Pada saat itu ada di lokasi kejadian pertama sampai ke kejadian terakhir, sampai kemudian korban diantarkan ke Polsek Cimanggis itu ketua RT-nya ada. Ini teman-teman juga baca di kronologisnya, itu ketua RT itu ikut mengantarkan ke kantor polisi, yaitu di Polsek Cimanggis.